Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kirana Nabilang dengan NIM 66612000094. Saya dari kelas 3B e-Governance. Pada pembahasan kali ini, saya akan membahas tentang e-Governance pada PT Pos Indonesia. PT Pos Indonesia. Pos Indonesia merupakan sebuah badan usaha milik negara atau BUMN Indonesia yang bergerak di bidang layanan pos. Tujuan dari perusahaan PT Pos Indonesia adalah membangun bangsa yang lebih berdaya saing dan sejahtera. Adapun visi dan misi dari PT Pos Indonesia, visinya yaitu menjadi postal operator, penyedia jasa kurir, logistik, dan keuangan paling kompetitif. Kemudian ada misinya yaitu bertindak efektif untuk mencapai performance terbaik. Untuk mewujudkan visi misi tersebut, persyaratan utama yang harus dilakukan adalah pertama, memberikan produk yang relevan sesuai dengan kebutuhan pasar, kemudian memberikan jasa layanan prima, menjalankan proses bisnis secara efisien, membangun solusi teknologi informasi yang prima dan human capital yang andal, kemudian terakhir memperkuat sistem pengendalian internal governance dan manajemen risiko untuk mencapai tingkat kematangan yang memadai untuk mengamankan pencapaian tujuan perusahaan. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang analisis penggunaan teknologi informasi pada PT Pos Indonesia. IT Principle. IT Principle merupakan peran teknologi informasi yang mencerminkan esensi mengenai arah perusahaan serta bagaimana teknologi informasi akan digunakan dalam bisnis organisasi. Pos Indonesia mulai menjalankan 7 transformasi yang mencakup transformasi bisnis, produk dan layanan, proses operasi, teknologi, sumber daya manusia, organisasi, dan budaya perusahaan. Salah satunya terkait transformasi produk dan layanan yang dibuktikan dengan diluncurkannya 2 aplikasi mobile, yaitu PosPay untuk layanan keuangan dan Pos Aja untuk layanan kurir. Berdasarkan tanggung jawabnya, pengelolaan teknologi informasi di PT Pos Indonesia dikelola oleh Divisi Perencanaan Teknologi. IT Infrastruktur Strategis. IT infrastruktur merupakan penentuan bagian dan pelayanan yang akan diberikan. Menghadapi era digital ini, Pos Indonesia melakukan inovasi beberapa layanan diantaranya aplikasi manajemen pos, aplikasi PosPay, dan aplikasi Pos Aja. Berikut adalah contoh dari aplikasi-aplikasi tersebut. Kemudian, inovasi Pos Indonesia mengembangkan aplikasi mobile berbasis Android natif untuk layanan payment. Melalui aplikasi PosPay ini, masyarakat dapat melakukan pembayaran berbagai angsuran yang meliputi pembayaran PLN, telekomunikasi, PDHM, PBB, tiket pesawat atau kereta api, premi asuransi, finance, dan sebagainya. Adapun IT arsitektur. IT arsitektur yaitu standar IT dan mengkreasikan standar aplikasi manajemen yang digunakan. PosPay merupakan layanan pembayaran milik Pos Indonesia. Semua pembayaran berbagai tagihan, angsuran, dan top-up dapat dilakukan di satu tempat, yaitu kantor pos melalui layanan PosPay. Dalam layanan PosPay ini, menyediakan layanan pembayaran dan mitra kerja. Yang pertama itu ada PLN, kedua multifinance atau angsuran kredit, ketiga pajak dan penerimaan negara, keempat PDAM, kelima gas, keenam perbankan dan ansuran atau kartu kredit personal loan, lalu belanja online, kemudian top up uang elektronik, dan pembayaran lain sebagainya. Business Application Need. Business Application Need yaitu menentukan pemenuhan kebutuhan aplikasi bisnis dengan menggunakan aplikasi bisnis yang perlu diadakan atau dikembangkan oleh IT. Pada jaringan kantor pos menggunakan jaringan LAN dengan menggunakan topologi star. Kemudian kabel yang dibutuhkan oleh Pos Indonesia adalah kabel UTP kategori 5E karena kabel UTP 5E mampu mentransmisikan data dengan kecepatan sampai 1000 Mbps, frekuensi sinyal yang dapat dilewatkan sampai 100 MHz sehingga dapat membantu komunikasi data di PT Pos Indonesia dapat berjalan dengan lancar dan cepat. Kemudian RAM yang dibutuhkan oleh PT Pos Indonesia adalah lebih dari 1 GB. Kemudian hard disk yang dibutuhkan oleh kantor pos adalah 100 GB lebih
Kemudian software yang dibutuhkan oleh PT Pos Indonesia adalah Mr. Word, Mr. Excel, aplikasi Postpay. Kemudian hardware yang dibutuhkan oleh PT Pos Indonesia adalah komputer, RAM, mouse, keyboard, scanner, monitor, printer, dan lain sebagainya. Kemudian ada IT investment dan prioritization. Fokus area tata kelola teknologi informasi meliputi pertama keselarasan strategi, kedua penciptaan nilai, ketiga manajemen sumber daya, keempat manajemen risiko, kelima pengukuran kinerja. Keselarasan strategi, Postpay adalah aplikasi smartphone bersistem Android atau iOS yang diberikan kepada pelanggan sebagai digital channel untuk mengakses layanan Giropos dan layanan transaksi keuangan lainnya secara mandiri. Tujuan daripada Postpay ini adalah guna mempermudah segala transaksi dengan mengedepankan digitalisasi. Kedua, ada penciptaan nilai. Pos Indonesia telah bekerja sama dengan Indomaret dan ATM BCA untuk penarikan uang tunai dari saldo rekening, dan telah bekerja sama dengan beberapa bank seperti Bank BNI, BNI Syariah, Bank BCA, dan Bank Mandiri. Dapat melayani marketplace seperti Bukalapak, Matahari Mall, Bibli.com, Tokopedia, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga ada manajemen sumber daya. Perlu adanya kesiapan di antara pegawai di Pos Indonesia. Di antaranya adalah tentang kesiapan sumber daya manusia yang mengelola fasilitas yang memadai guna menunjang keberlangsungan aplikasi ini. Maka adanya kualitas yang paham terhadap dunia IT juga perlu agar terlaksana dengan baik. Keempat, manajemen risiko. Tentu segala kecanggihan terdapat kekurangan. Maka Postpay juga sebagai langkah antisipasi menyediakan call center yang dapat dihubungi untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian ada pengukuran kinerja. Setelah berlangsung, maka perlu adanya evaluasi berkala di waktu tertentu guna selalu berbenah dan mengedepankan pelayanan yang lebih baik. PT Pos Indonesia Governance Arrangement Matrix. IT Principle, domain style-nya yaitu IT monarki, termasuk ke dalam input divisi perencanaan teknologi. Kemudian decision-nya yaitu bisnis monarki, direktur utama. Kemudian ada IT arsitektur, inputnya yaitu divisi perencanaan teknologi, domain style-nya feudal. Kemudian decision-nya yaitu IT monarki, head of informasi atau kepala divisi teknologi informasi. Kemudian IT infrastruktur, ada domain style-nya federal, itu masuk ke dalam input yaitu divisi perencanaan teknologi. Kemudian bisnis monarkinya yaitu direktur utama. Kemudian bisnis application need yaitu inputnya feudal, divisi perencanaan teknologi. Decision-nya yaitu bisnis monarki, direktur utama. Dan federal eksekutif C-level. Kemudian IT investment ada prioritasasi yaitu inputnya ada IT monarki, dewan direksi, dan kemudian decisionnya direktur utama, top manajemen, dan eksekutif C-level. Adapun permasalahan yaitu pertama, kurangnya pelayanan produk dalam kegiatan pengiriman barang, proses pengiriman dilakukan cenderung lambat. Kedua, belum terlatihnya para pekerja dalam menggunakan aplikasi pos aja sehingga banyak permasalahan yang menghambat pada proses pengiriman barang. Ketiga, kesulitan dalam mengakses aplikasi dikarenakan terlalu banyak pembaharuan aplikasi. Dan keempat, adanya kendala antara proses pembayaran dengan riwayat transaksi seperti terjadinya delay pembayaran, tidak adanya notifikasi, dan lain sebagainya. Solusinya adalah melakukan strategi peningkatan layanan produk pada aplikasi pengiriman barang dengan layanan jaminan ganti rugi dan memperbaiki pada fitur jenis paket layanan. Kedua, melakukan pelatihan terhadap pekerja Pos Indonesia untuk proses penggunaan aplikasi sehingga tidak terjadi keterlambatan proses pengiriman yang dilakukan melalui aplikasi. Ketiga, melakukan perbaikan secara bertahap terhadap layanan aplikasi agar digunakan lebih mudah, aman, dan nyaman. Keempat, melakukan koordinasi dengan pihak kedua seperti Shopee, Tokopedia, e-commerce lainnya agar lebih efisien dan efektif. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.